Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Nah, sore ini kita sedang berada di pelabuhan Pelindo 2 Tanjung Pandan Belitung, di mana Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Haji Erzaldi Rosman, berkunjung untuk melihat aktivitas di pelabuhan Pelindo Tanjung Pandan ini, di mana beliau saat ini sudah datang bersama rombongan untuk melihat langsung kegiatan yang ada di pelabuhan Tanjung Pandan ini. Nah, saat ini Bapak Gubernur baru tiba, bisa kita lihat. Ini live. Bangka Pos. Belitung Pos Bangka. Baik, Tribuners, saat ini Bapak Gubernur sudah tiba di pelabuhan Tanjung Pandan, didampingi oleh para rombongan untuk melihat langsung aktivitas ataupun kegiatan di pelabuhan Pelindo 2 ini. Baik, Tribuners, hari ini Bapak Gubernur bersama rombongan sudah tiba di pelabuhan Tanjung Pandan. Beliau didampingi langsung oleh Kepala Pelindo Tanjung Pandan bersama rombongan Bapak Kepala Dinas Provinsi Bangka Belitung, maksud kami Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung. Sinyal ya? Baik, Tribuners, inilah suasana dari pelabuhan Pelindo 2 Tanjung Pandan, khususnya untuk kegiatan bongkar muat, di mana Bapak Erzaldi ataupun Bapak Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Bapak Erzaldi, saat ini sedang melakukan peninjauan di tempat ini. Baik, Tribuners, saat ini Bapak Gubernur sedang meninjau langsung kegiatan pelabuhan, maksud kami kegiatan ataupun aktivitas di pelabuhan Pelindo 2 Tanjung Pandan Belitung.
La di Kersusting. Nah, ini Pak. Salkainya, Pak. Ini ada begini bekas kapal tenggelam, Pak. Nah, ini bikin ini cuma kita bisa 90 meter. Lebar alur berapa, Pak? Bapak Gubernur juga dalam perbincangan dengan manajemen dari PT Pelindo 2 membicarakan tentang alur yang ada di pelabuhan Tanjung Pandan. Itu di ini yang di apa? Di channelnya 25. Kalau lebar sininya sampai 60, tapi yang dipakai kan 60. Jadi nanti kita ngeruk, Pak. Ngeruk. Kita yang ngeruk, Pak. Udah. Kalau amdal itu izin amdal untuk ngeruk kalau masuk ke kita. Kalau kalian bisa memprediksikan sehingga operator itu bisa mempersiapkan kapal. Jadi kita jangan Baik Tribuners, saat ini Bapak Gubernur Provinsi Bangka Belitung Bapak Erzadi Rosman sedang berkomunikasi ataupun berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang alur kapal yang ada di ataupun alur masuk maupun keluar di pelabuhan Indonesia 2 Tanjung Pandan ini. Cuma memang kemarin kapal sudah cuman kemarin dari operasi kapal minta jaminan sebelah sama Papir, kemarin difasilitasi sama Papir. Malah ada jaminan mereka sebulan 20 kontainer langsung ekspor. Di mana beliau secara langsung berkomunikasi dengan Kepala Pelindo ataupun GM PT Pelabuhan Indonesia 2 Tanjung Pandan dan Kepala KSOP Tanjung Pandan. Betul, dia minta begitu. Ya, kan udah ketemu Pak. Kita udah 2 kali ketemu malah Pak. Saat ini yang dibahas oleh Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu tentang alur keluar dan masuk. Sehingga operator ada jaminan, kalian pun ada jaminan. Di Pelabuhan Pelindo 2 Tanjung Pandan. Harga terjamin, waktu terjamin. Tinggal supply barang, supply barang. Di Pelindo.
di mana Bapak Gubernur Provinsi Bangka Belitung saat ini sedang melakukan peninjauan ataupun aktivitas bongkar muat ataupun lalu lintas kapal yang ada di Pelabuhan Pelindo 2 Tanjung Pandan Belitung. Bapak Gubernur secara langsung didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung, dan di Pelabuhan Pelindo 2 ini disambut langsung oleh Pak GM Pelindo 2 Tanjung Pandan dan Kepala KSOP Tanjung Pandan. Biar lancar, komitmen begitu aja, karena kondisinya begini, nggak bisa. Ya. Meter gini dia. Nanti kalau udah sana pelabuhan lancar, saya bilang sama teman-teman ikan kan, Mas Joli nggak usah khawatir, ini 20 kontainer loh. Jaminin dulu Pak Ahmad, kan begitu aja Bapak pindah ke sini lagi, kan gitu Pak. Karena ini tetap nanti kompetisi, saya bilang Pak Joli nggak usah khawatir, sepanjang Bapak efektif dengan kompetisi yang menarik, pasti mereka akan coba. Bahkan nih Bapak ini nih Pak, ini saya ingat benar Bapak ini, Pak Ambar coba. Inilah situasi yang ada di Pelabuhan Indonesia 2 cabang Tanjung Pandan, di mana pada saat ini Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Erzaldi Rosman sedang melakukan peninjauan di Pelabuhan Pelindo 2 ini. Kalau Pak Joli ya, dibantu Pak Joli. Ya. Jadi kita udah ketemu 2 kali malah Pak. Pak Joli keluarin dong rate-nya berapa, biar teman-teman juga tahu, kan itu Mas ya kemarin. Udah. Ya. Bisa Pak. Sama Pak. Kita kawal. Oke, bisa Pak. Siap. Baik. Dan akan dikerjakan selama sekian. Ya. Saya bertanya. Siap. Akan minta ke Pak Menteri. Oke. Waduh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banget. Saat ini adalah situasi di Pelabuhan Pelindo 2. Langsung lap langsung ya. Siap Pak Yai. Bergerak. Ayo. Saat ini Bapak Haji Erzaldi Rosman ataupun Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang melakukan peninjauan di Pelabuhan Indonesia 2 Tanjung Pandan bersama rombongan, di mana di lokasi ini beliau secara langsung melihat aktivitas bongkar muat dan berkomunikasi tentang alur lalu lintas kapal yang ada di Pelabuhan Tanjung Pandan Belitung, di mana pelabuhan ini adalah pintu masuk bagi seluruh barang yang dikirim dari Jakarta, baik pun itu logistik maupun keperluan lainnya.
siapa? Sengaja. Nanti diminta juga keterangan dari Pak Ambar ya. Oh, siap. Ya ini kita hari ini dari mana nih? Dari Mangapos. Oh, Mangapos ya. Kita hari ini berkesempatan mengunjungi dan sidak bahasa saya sidak. Kebetulan Pak Ambar juga nggak tahu kan saya mau kesini kan? Siapa? Ya Pak Giat ya. Iya Pak. Jadi saya itu kami mendapatkan laporan bahwa komoditi ekspor dari Belitung ini, terutama komoditi ekspor perikanan itu sulit mendapatkan kapal. Memang kapal-kapal ini terkendala karena alur daripada pelabuhan Tanjung Pandan ini sudah sangat dangkal. Ditambah lagi memang belum ada pengembangan dermaga sejak udah beberapa tahun ini. Tapi ini diakibatkan karena pelabuhan Tanjung Batu ya, sedang melakukan rehab. Sekitar bulan Insya Allah Mei tahun depan selesai. Tapi kita kan tidak bisa menunggu karena ini suatu kebutuhan need yang sangat-sangat mendesak sekali. Jadi saya mengambil kebijakan tadi mengumpulkan secara cepat. Ada Pak Ambar di sini, Pelindo, KSOP, Pak Ngiat dan operator daripada kapal-kapal dan pelaku ekspor untuk bersepakat dulu. Mengingat kedangkalan ini hanya kapal-kapal yang spesifik ukurannya yang bisa masuk ke sini, tentunya untuk masuk di saat air yang pasang ini perlu perhitungan sehingga kami juga minta kesepakatannya apa dari eksportir, kira-kira daripada waktu yang ditentukan itu nanti tersediakan beberapa kontainer sehingga operator nanti akan menyiapkan kapal yang disesuaikan dengan hal itu. Nah ini akan kami upayakan dan selanjutnya insya Allah karena Tanjung Pandan ini juga pelabuhannya sudah beroperasi 24 jam. 24 jam. Ini masih ada hambatan satu hal. Apa hambatannya? Gudang yang menerima komoditi dari pelabuhan ini untuk diantar ke gudang tidak buka 24 jam. Nah ini juga harus kita konfirmasikan dan konsolidasikan agar apa? Jangan nanti kapal-kapal numpuk di sini hanya numpang parkir doang. Bongkar muatnya hanya dilakukan paling dari jam 6 sampai jam kerja jam 2. Sayang waktunya. Jadi ini harus ada juga kerjasama dari pihak daratnya. Darat ini dalam arti kata perusahaan penampung ataupun gudang. Sehingga kalau terjadi sinergi ini, saya yakin ada kemudahan-kemudahan lah yang akan didapatkan oleh masyarakat pelaku usaha di Tanjung Pandan atau Belitung ini. Nah, kita harapkan dengan semakin terkonsolidasinya ini, saya yakin akan ada efisiensi di sini. Akan ada efisiensi di sini dan karena kelancaran ini juga saya yakin akan ada penurunan harga daripada komoditi kita yang akan datang ke Belitung ini. Dan ada satu permasalahan lagi mengenai ini sekarang sedang dilakukan pendangkalan ini sedang dilakukan proses AMDAL yang sudah diajukan oleh Pelindo ke KLH. Nah tadi timnya sudah datang ke sini. Nah, paling nanti kami akan berkoordinasi dengan Bu Menteri agar proses AMDAL ini tidak memakan waktu yang lama, tidak harus 6 bulan. Itu bisa dipercepat sehingga proses pendalaman alur bisa dilakukan segera oleh Pelindo. Dan prinsipnya Pelindo insya Allah segera akan siap Pak ya, Pak Amdar. Nah, silakan Pak Amdar kalau misalnya ada mau tambahan. Monggo. Baik. Terima kasih Pak Gub atas support Pak. Terima kasih sidak dadakan. Alhamdulillah tadi kita lihat di lapangan langsung memang ada beberapa obstacle yang ada di Tanjung Pandan. Pertama yang tadi disampaikan Pak Gub adalah belum 24 jam untuk gudang menerima. Itu kami support Pak. Terima kasih. Mungkin nanti kami akan komunikasikan dengan cargo owner khususnya untuk yang sudah 24 jam itu baru komoditi kaulin, batu bara, cangkang, BBM dan LPG. Di luar itu belum 24 jam. Nah, kami nanti akan kami cargo ownernya Pak. Mudah-mudahan ada sinergi untuk 247 di pelabuhan Tanjung Pandan karena operasional pelabuhan harusnya mengikuti juga jam operasional di luar pelabuhan. Nah, terkait dengan AMDAL, alhamdulillah tim dari LH 2 hari ini melakukan kunjungan cek fisik langsung karena AMDAL yang akan kami lakukan adalah yang existing yang sekarang, termasuk juga pengembangan ke depannya seperti apa Pak.
Jadi mereka langsung paham, Bapak jangka pendek, jangka menengah, jangka apa mau ngapain? Langsung aja dibuat di dalam AMDAL itu, Pak. Jadinya nggak perlu lagi kita ada pembangunan baru, berubah lagi. Jadi kita sudah bikin roadmap, Mas. Sampai 2000, kebetulan alhamdulillah pada bulan April kita sudah dapat dari Pak KSOP RIP yang baru. RIP yang sudah disetujui dari rekomendasi dari Pemda setempat, kementerian, termasuk dari perhubungan. Jadi AMDAL kita ini sudah terintegrated dengan pengembangan yang ada di pelabuhan sendiri. Jadi itu Pak. Jadi kami alhamdulillah tadi sudah ada 2 tim dari dari KLH cek fisik. Jadi apa yang Bapak mau perbuat jangka menengah, jangka pendek dan jangka panjang. Termasuk untuk izin pengerukannya. Karena pengerukan kita ini harus ada rekomendasi dari pemerintah setempat dan termasuk juga dari undang-undangan dari kementerian kalau nggak salah 20 mil dari atau mana yang lebih 12 mil atau 20 meter minus 20. Alhamdulillah itu ditentuin sama teman-teman. Tadi teman-teman DHL udah lihat, cuman dari sisi luasannya. Nah, kami nanti akan terima kasih Pak support dari Pak Gubernur terkait dengan ini. Kami akan push Pak percepatan untuk AMDAL-nya. Mudah-mudahan kalau AMDAL ini bisa selesai pada awal tahun bisa. Target AMDAL-nya selesai. Target AMDAL selesai tadi 6 bulan. Kalau memang nanti ada support kita minta percepatan, alhamdulillah awal tahun bisa kita keruk. Terkait dengan izin SIKK udah keluar Pak izin untuk pengerukannya. Kita dengan anak perusahaan udah nggak khawatir lagi. Jadi kita tinggal izin AMDAL selesai langsung dilakukan pengerukan. Dengan alur yang sekarang berapa gross ton Pak bisa kapal kontainer? Nah sekarang ini kita rata-rata tongkang aja cuma 230 yang untuk tongkang. Ya 2000 gross ton lah. Sangat-sangat kecil. Jadi rata-rata kapal kita kan kapal combo. Nah, untuk mengantisipasi teman-teman yang ekspor ikan, mungkin kami sepakat Pak nanti dengan operator kita bikin komitmen karena operator juga minta jaminan kepastian angkutan untuk muatannya. Itu Jangan kapal ada, muatan nggak ada. Nah kemarin sudah ketemu sama saya, alhamdulillah ini disupport sama tim Bapak yang Pak Firdaus. Pak, gudang saya penuh katanya. Alhamdulillah kemarin ada alternatif Pak. Termasuk angkutan mobil, motor pun sekarang sudah beralih ke peti kemas Pak. Alhamdulillah dengan adanya substitusi angkutan, teman-teman yang tadi menggunakan roro pakai mobil gendong, sekarang mereka udah sebagian pakai kemas yang tunas Pak. Itu artinya menarik, ini kos logistik kita bisa lebih turun lagi, lebih murah. Ya. Oke ya. Mungkin itu Pak. Ya, kasih. Saya ketemu siapa namanya? Saya ketemu sama Pak Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Erzaldi saat ini juga akan bertemu dengan para buruh ataupun pekerja yang ada di sini. buruh. Sebelum kita tahu. Baju ini, baju Sama masker belakang. Hah? Ini kalau 24 jam kalian 24 jam bisa? nggak bisa. Coba kendala lah. Enggak, bukan. Kalau kalian diminta 24 jam, bisa? Membagi shift cara kerja aja. Iya. Bisa sih bisa Pak, tapi tergantung yang usaha ini Pak. Apa? Tergantung apa? Tergantung dari gudang ya, yang penerima. Iya, gudang. Penerima barang. Iya. Tergantung dari gudang penerimanya. Iya. Oke. Kalau lampu apa segala macam bisa nih Pak? Terang Pak. Terang. Udah. Ya? Udah Pak. Bisa kan? Kita udah ada genset, nggak ada alasan lagi nggak beroperasi 24 jam. Oke. Ini nanti biar lebih murah harga barang kita dan lebih cepat kerja kita. Jangan tertunggunya kapal lah jadi lama. Tapi terkendala dengan ini Pak, dermaga Pak. Kayak gitu pembedanya Pak. Jadi susah gantung kapal 2 bongkarnya Pak. Itu kan. Jadi harus Pak. Potong. Nah, Kalau ini dibuat dilurus, kadang-kadang mau ngantri sampai 4 hari, 3 hari. untuk mengurangi kegiatan lah. Udah. Oke. Ya, nanti kalau yang ini sudah ada dalam perencanaan kita lah. Iya. Dengan Pelindo. Mungkin insya Allah ini akan diluruskan. Tapi begini, Ya. intinya di satu sisi kami minta buruh juga berubah, buruh juga minta Pelindo berubah, iya kan? Iya, benar. Nah, kalau kami sudah berubah, Pelindo sudah berubah, kawan-kawan buruh pun harus berubah. Jadi jadikan sarana pelabuhan ini betul-betul seperti pelabuhan, bukan suasana kawasan yang bukan pelabuhan.
Kok macam ni pegawai apa nama buruan? Dia udah harus ada APD yang lengkap. Identitas. Kartu ada mana? Nah, bulan ini udah kayak mall Pak, masuk udah tuh pakai tab kayak dari tab baru bisa buka Pak. Ya tapi kartunya harus digantung di sini. Susah lah Pak. Bajunya harus seragam. Siapa ininya? Bosnya. Sekarang apa? Operasinya Pak Yulianto. TKBM. Operasi TKBM Bapak. Pak Yulianto tetap undang tanggal 11. Oke Pak. Siap. Ya. Siap. Tidak hanya mau ininya aja fasilitasnya. Ya, benar. Sepatu, sendal. Tumbler udah saya kasih Pak kemarin. Ya kan? Tumbler yang tempat minum. Iya, ada. Dari Pelindo. Harus Bawa itu. Karena itu kan kita kan ada air galon. Air galon maksudnya jangan diminum jadi satu, kena Covid. Dituang baru diminum. Mungkin Pak, kan Pak JM. Iya, pakai aqua tuh Pak. Aquanya Pak ditaruh di situ. Ya, bagi-bagi rezeki lah sama galon. Tidak gitu enggak laku di galon. Nah, pindahkan ke tumbler. Pindahin. Pindahkan. Jangan jatuh itu. Enggak boleh. Susah juga. Kita kadang-kadang pindah yang lain enggak. Rame masalahnya, Pak. Karena bikin aturan. Yang enggak usah ikut. Orang cari makan sama-sama. Tribuners, tinggal. Tadi Bapak Gubernur sudah melakukan ataupun berkomunikasi dengan pihak TKBM ataupun pekerja yang beraktivitas di Pelabuhan Pelindo, di mana berbagai keluhan disampaikan kepada Bapak Gubernur untuk nantinya ditindaklanjuti, di mana sudah direncanakan oleh Pak Gubernur pada tanggal 11 nanti akan ada pertemuan untuk melakukan ataupun mencari solusi kendala-kendala yang ada di Pelabuhan Pelindo 2 ini. Juga melihat detik demi detik ataupun maksud kami bagian demi bagian kegiatan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Pelindo 2 Tanjung Pandan. Saat ini Bapak Gubernur Bangka Belitung Bapak Haji Erzaldi sedang melakukan peninjauan kegiatan aktivitas bongkar muat dan di Pelabuhan Pelindo 2 Tanjung Pandan.
Gubernur juga. Ini saya ada rencana lagi nih Pak. Siapa? Saya lagi hari Jumat kapal. Di antara Bangka dan Belitung itu insya Allah akan ada rencana terminal terapung Pak. Jadi kapal di mana kita ini masuk mau kemana tujuannya? Taruh barang situ tinggal nunggu. Iya. Karena kita untuk mengatasi sedimentasi ini nggak bisa lama-lama gitu. Karena semakin kecil kapal masuk semakin tidak hemat, tidak efisien, semakin mahal. Ya, Kalau mahal berdampak ke nelayan. Oh iyalah, kita tapi kalau ikanlah dapat yang murah, harga di nelayan ikan naikkan. Pasti itu, Pak. Yang penting kalau misal kita saling membantu, pemerintah memberi fasilitas itu, tapi ketika kalian mendapat fasilitas yang lebih murah, untung kalian itu kasih nelayan, belilah produk nelayan lebih mahal, lebih maksud saya lebih diangkat, ya, jangan kita menerima untungnya lebih terus. Siapa tidak mau untung? Tapi lebih baik untungnya berbagi. Oh. Jadi kalau kita ngelihat, kita klaster Pak kayak mall di BBG LPG. Ini kan kebutuhan pokok juga dikemas. Pera LPG di sini. Lembaga multipurpose yang umum, yang kargo. Udah ini penumpang udah Pak. Udah kita klaster kami udah sosialisasi Pak. Iya. Dia kemarin kita sosialisasi sama teman-teman. Ini kita jadi contoh Pak. Udah pakai nggak ada uang cash. Saya nanti tolong nanti support saya Pak, ISM nggak ada, saya buka loket di sini biar langsung link. Saya tadi ketemu orang Brizi, Bapak bisa pesen di situ, nggak ada lagi saya loket, nanti saya bayar di uang cash di situ. Jadi bisa tahu lotnya tinggal berapa. Kalau Bapak kan nggak tahu tinggal berapa tempat duduk, masa nggak tahu. Tuh Pak, nanti saya support nanti ISM Pak. Saya bilang juga besok ISM kalau gitu Pak. Tadi baru saya tadi ketemu Brizi, saya support Pak Ambar untuk beli tiketnya, kata dia bilang. Ya Pak Nawi, Karena kita Belitung ini udah harus modern karena dia tempat wisata. Ya. Sekarang apa bedanya sama Tanjung Priok Pak? Tanjung Priok ini kita masih bisa saya mau bikinin jadi satu Pak. Kalian pangkat nih. Jelas lah. Baik Tribuners, sekian kunjungan dari Bapak Gubernur Provinsi Bangka Belitung di Pelabuhan Pelindo 2 Tanjung Pandan. Saya Dwi Sarendi melaporkan dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.